Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, everyone. Hopefully, everyone is in a good health. Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, di pagi hari ini kita berada pada week keempat ya, sudah pekan keempat. Materi kita kalau Anda lihat di course outline, materi kita hari ini mencakup tentang akhlak sosial. Baik, sebelum Anda menyimak materi ini, ada baiknya Anda kunjungi LMS dan di situ ada warming up activity pada tautan pre-activity that you have to fill out questions about the topic ya. Jadi sebelum menyimak materi ini Anda bisa ke LMS menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang akan kita bahas. Baik, akhlak sosial pekan keempat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau AI keempat. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang masyarakat dambaan Islam, dan poin kedua adalah toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Oke, langsung saja untuk masyarakat dambaan Islam. Baik, kita ketahui bahwasanya manusia tidak dapat hidup sendiri ya, karena kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Yang mana makhluk sosial dalam artian bahwa kita hidup bermasyarakat, tidak hidup sendiri. Ada saling ketergantungan satu sama lain. Berarti kita saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan, kadang kita perlu bantuan orang lain, kadang juga dalam keadaan lapang kita juga bisa membantu orang lain gitu. Oleh karena itu, karena kita itu saling membutuhkan, saling ketergantungan, untuk itu diperlukan dalam Islam dinamakan dengan akhlak, perilaku, etika, dan sebagainya. Agar apa? Agar tercipta masyarakat dambaan Islam, jadi masyarakat yang harmonis begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah dalam hidup bermasyarakat, karena kenapa kita memerlukan akhlak, bahwasanya seringkali kita jumpai dalam bermasyarakat, kita mendapati ada perbedaan karakter individu, mungkin wataknya berbeda karena mungkin dari background yang berbeda, mungkin family background-nya berbeda, atau sukunya juga berbeda. Seperti Anda dalam perkuliahan, juga Anda menemukan bahwa teman-teman Anda dalam satu kelas mempunyai watak yang berbeda-beda karena beberapa faktor seperti faktor upbringing itu mungkin pembawaan dari keluarganya, pendidikan di keluarganya, atau juga karena sukunya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, mungkin dari Jawa atau yang dari Jawa Tengah agak kalem, begitu ketemu teman-teman yang dari Sulawesi atau yang dari Sumatera mungkin agak berbeda begitu. Lalu dengan itu juga terjadi perbedaan pendapat, itu lumrah karena perbedaan pendapat, perbedaan prinsip itu salah satu faktornya karena life experience. Sehingga terjadi juga perbedaan sikap, kita menemui banyak hal, ada banyak perbedaan di antara kita. Untuk itu, dalam Islam diatur bahwasanya kita harus mempunyai akhlak secara sosial. Selain soleh secara individu, kita juga dianjurkan untuk soleh secara sosial. Oke, di sini ada hadis ya, ini agak blur ya. Ada hadisnya berbunyi begini, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia. Jadi kalau Anda ingin menjadi paling berguna, atau kalau Anda mau menjadi makhluk yang sempurna, manusia yang sempurna, maka bergunalah bagi sesama Anda. Jadi kalau kita dalam keadaan lapang, kita bisa menolong teman kita yang kesulitan, kita tolong gitu. Lalu yang kedua, hadis yang kedua dari Sunan Tirmidzi, man la yashkurin nas la yashkurillah. Man la yashkurin nasa la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah.
Bukan berarti ketika kita memberi kita berharap ucapan terima kasih, tidak, tapi etikanya ketika kita diberi kebaikan dari orang lain, berarti seyogyanya atau selazimnya kita berterima kasih begitu. Ketika teman Anda mengirim makanan misalkan, Anda selazimnya memberikan kata terima kasih. Terima kasih mungkin tidak sekedar ucapan, tapi juga memberikan kebaikan yang sama. Mungkin Anda mengirim balik makanan begitu ya. Oke. Selanjutnya. Oke, which one do you prefer? Religiously pious atau socially pious? Ada terminologi dalam kajian kita itu, dia lo soleh, dia lo so religious. She is so religious, he is so religious, but his akhlak is unethical, for instance. Mungkin dia sangat religius, tapi kok akhlaknya begitu. Ada juga mungkin kebalikannya. Oh, dia nggak religius amat, tapi ternyata akhlaknya baik, begitu. Yang mana? bukan ada so we as Muslims, jadi sebagai Muslim, we should be religiously pious and also socially pious. Harapannya kalau dia sudah secara religius taat, harusnya akhlaknya juga baik begitu. Jadi jangan pula dijudge, nggak apa-apa deh, aku nggak saleh amat, tapi yang penting akhlak saya baik. Tidak begitu juga. Jadi harus keduanya menjadi Muslim, kita harus menjadi seseorang Muslim yang kafah. Kata Al-Quran gimana? Udkhulu fis-silmi kafah, begitu. Masuklah dalam Islam itu secara sempurna atau secara keseluruhan. Jadi kita dituntut untuk memiliki kedua aspek itu, religiously pious dan socially pious. Jadi kalau sudah religious, akhlaknya juga bagus, gitu ya. Oke, selanjutnya surah Al-Imran. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya adalah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Yaitu orang yang menafkahkan hartanya. Takwa itu berarti ya tidak hanya religiously pious, tapi juga socially pious. Ternyata orang bertakwa adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi ketika punya uang banyak atau ketika lagi tidak punya uang atau lagi bokek begitu ya, tetap dia melapangkan memberikan hartanya kepada orang lain. Dan orang-orang yang menahan amarah, nah ini kita belajar bersama-sama ya, menahan amarah itu tidak mudah, tapi ya itu harus dilakukan karena ganjarannya surga begitu ya. La taghdab walakal jannah begitu. Jangan marah maka bagimu surga. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi mungkin kalau kita ditinjau secara logis tidak logis begitu ya, kalau kita dijahati orang kemudian kita tidak marah begitu. Marah boleh, namun kita seiring berjalannya waktu kita harus memaafkan kesalahan orang lain ya. Harus memiliki hati yang lapang begitu. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Oke, selanjutnya derajat akhlak disebutkan dalam Sahih Jami rawahu Abu Dawud. Disebutkan bahwasanya derajat akhlak itu setara sholat malam dan puasa atau bisa menggantikan sholat malam dan puasa. Disebutkan di sini bahwasanya innal mu'mina la yudrik bihusni khuluqi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin mendapat derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan sebab baiknya akhlak. Misalkan saja Anda tidak mampu, bukan tidak mau ya, sulit atau berat. Mungkin Anda tidurnya baru jam 11 begitu, lalu untuk sholat malam berat sekali, lalu Anda juga kondisi perutnya selalu lapar sehingga Anda sulit untuk berpuasa di siang hari.
disebutkan dalam hadis ini kalau akhlak Anda baik itu bisa derajatnya setara dengan sholat malam dan puasa, gitu ya. Itu hadis ini menerangkan bahwasanya pentingnya akhlak dalam hidup bermasyarakat, gitu ya. Kemudian selanjutnya, hakikat akhlak dalam bermasyarakat, seperti apa sih contoh akhlak yang bisa kita lakukan ketika kita bermasyarakat atau hidup bersosial dengan orang lain. Salah satu di antaranya saya kira sudah sangat populer ya, yaitu salah satunya wajah yang lapang. Wajah yang lapang itu tersenyum, jadi tidak basyasyatul wajh itu ya mukanya berseri-seri. Supaya kalau dilihat orang itu menyejukkan gitu ya, tidak cemberut aja. Kalaupun cemberut kan yang melihat juga tidak enak ya. Jadi wajah yang lapang atau tersenyum. Tersenyum kan merupakan salah satu sedekah ya. Sedekah paling mudah mungkin ya. Oke, tersenyum. Kemudian memberikan kebaikan. Kebaikan bisa berbentuknya apa saja ya. Kebaikan, lalu menahan diri dari menyakiti orang. Kita menahan diri ya. Hakikat muslim itu disebutkan dalam hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah ketika dia menahan diri dari min lisanihi wa yadihi, menahan lisan dan tangannya artinya tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu tetangga begitu. Oke, itu hakikat yang bermasyarakat seperti 3 contoh yang ada di sini. Salah satu contoh saja. Lalu Nabi SAW juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Jadi untuk yang sudah berkeluarga ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri. Jadi memang menjadi istri itu berat sekali, sehingga suami-suami calon imam, jadi mungkin Anda baik kepada teman-teman Anda, mungkin Anda bisa baik terhadap kolega, sahabat, kerabat, tapi Anda tidak baik pada istrinya, itu juga tidak disarankan dalam Islam. Bahwasanya paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Oke. Lalu kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang toleransi. Apa yang Anda tahu tentang toleransi? Tadi di warming up activity sudah ditanyakan ya, what is actually tolerance? Apa itu toleransi? Oke. Kita bahas apa ya toleransi itu, apakah kita harus mengikuti perayaan agama lain atau bagaimana? Oke. Dulu waktu orang-orang Quraisy memerangi Nabi, orang Quraisy berkata demikian, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian Muslim juga beribadah kepada Tuhan kami. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita, gitu katanya. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Begitu kata orang-orang Quraisy menawari Nabi. Gimana kalau kita berkompromi dalam hal agama? Intinya kan begitu. Dikutip dari tafsir Al-Qurtubi. Oke. Apakah toleransi itu mengikuti perayaan non-Muslim? Jadi kalau ada Natal, kita ikut Natal. Kalau ada Natal, kita mengucapkan perayaannya. Atau kalau ada hari raya Nyepi, kita mengucapkan, kita juga mengikuti. Begitu. Oke, sekarang saya beri analogi seperti analogi toilet ya. analogi toilet maksudnya di sini analogi masuk toilet. Misalkan Anda berteman dengan si A dan si B. Si A ini ingin ke toilet, ingin masuk ke toilet. Apakah Anda juga akan masuk ke toilet dan mencium baunya? Tentu tidak.
Ketika teman Anda si A ini mau masuk ke toilet, Anda biarkan kan menunaikan hajatnya. Tentu demikian. Ya, analoginya begitu. Jadi ketika teman Anda mau masuk toilet, Anda tidak perlu masuk toilet. Oke. Oke. Analoginya agak mungkin Anda kurang begitu sepakat, tapi make sense. Jadi, toleransi dalam Islam disebutkan misalkan dalam surat Al-Mumtahanah, saya baca artinya ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Jadi kalau selama non-muslim itu baik, kita juga harus baik. Selama mereka tidak memerangi kita, kita juga harus berbuat baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, tetap dalam hak dan kewajiban kita sama. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maksudnya orang menjadikan kawan. Ada al-wala wal-bara itu ya, itu pembahasannya sangat panjang. Jadi begitu. Boleh berteman dengan non-muslim, tapi harus ada batasannya. Batasannya apa? Ya selama itu tidak berkonfrontasi dengan akidah kita, why not? Begitu. Lalu bentuk toleransi atau berbuat baik dalam Islam. Islam tentu menganjurkan berbuat baik kepada siapa saja, tidak hanya sesama muslim. Kita bahkan dianjurkan untuk menolong siapapun. Bahkan Nabi bersabda, man ada dimian faqad adani. Barang siapa menyakiti kafir tapi orang non-muslim tapi non-harbi ya, dimian itu tidak memerangi kita, berarti telah menyakitiku begitu. Sampai Nabi bersabda demikian. Lalu menjalin hubungan kerabat dengan orang tua atau saudara yang non-muslim. Ketika ada di antara kita ada kerabat atau orang tua kita masih non-muslim, kita wajib berbuat baik. Karena berbuat baik kepada orang tua itu tidak dibatasi dia muslim atau non muslim, gitu ya. Lalu boleh memberi hadiah. Kata Nabi bagaimana? Tahadu tahabu, begitu ya. Salinglah memberi hadiah maka kalian saling mencintai, begitu. Oke. Lalu kita tahu ada surat yang sangat populer, mungkin Anda sering membacanya dalam sholat sunnah. Surat Al-Kafirun itu disunnahkan untuk dibaca ketika sholat rawatib ya. Qobliyah, Ba'diyah itu dianjurkan rakaat pertamanya membaca surat Al-Kafirun. Prinsip lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kita baca suratnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Begitu ya. Kita langsung baca artinya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ingat ya, ini ada distorsi makna sebenarnya. Distorsi makna apa maksudnya? Selama ini ramai penggunaan kata kafir. Katanya kata kafir itu kasar. Padahal kata kafir itu kata Al-Quran. Kata yang bersumber dari Al-Quran. Jadi kalau kita sense-nya untuk membuat itu soft non-muslim gitu. Padahal Al-Quran menyebutnya kafir. Kafir artinya, kafir itu secara bahasa apa? Kafaro itu tertutup. Jadi maksudnya tertutup dari hidayah. Atau kita biasa sering dengar cover itu kan tutup ya gitu. Jadi kafir itu jangan anti terhadap kata kafir, karena kata kafir itu derived from the Quran gitu. Saya lanjutkan, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi agamamu, agamaku. Itu prinsip toleransi dalam Islam.
Gitu ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi kalau secara sosial kita harus hidup berdampingan. Gitu ya. Lalu interpretasi dari ayat tadi apa? Bahwasanya membiarkan ibadah dan perayaan, perayaan non-muslim. Jadi membiarkan, jadi toleransi itu sekedar membiarkan. Jadi ketika ada Natal, Anda tidak perlu mengucapkan selamat, Anda tidak perlu ikut-ikutan tiup trompet tentunya. Begitu pula dengan tahun baru, begitu. Tidak ikut-ikutan. Anda pakai topi Santa Claus misalkan begitu. Di mall, jalan-jalan ke mall, Anda pakai topi Santa Claus, foto, upload Instagram. Bukan begitu. Memeriahkan atau mengucapkan selamat, itu tidak perlu. Karena kenapa sih kita tidak perlu begitu? Karena Allah sendiri dalam surat Al-Hud disebutkan Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Sedangkan orang-orang Nasrani mengimani bahwa Tuhan itu tiga, begitu ya, Trinitas, konsep Trinitas tidak perlu dibahas berpanjang lebar. Tapi Allah sangat marah ketika apa? Ketika dikatakan yang satu itu tiga. Anda bisa cari dalilnya dalam Al-Quran, karena itu berlawanan dengan akidah kita. Oke. Selanjutnya, ini beberapa dalil tentang toleransi dalam Islam. Disebutkan kenapa sih toleransi itu sekedar membiarkan, bukan ikut-ikutan. Dikatakan bahwasanya kullu ya'malu ala syakilatih. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Jadi biarlah mereka melakukan ritual mereka. Gitu. Di surat Yunus juga disebutkan antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Kuntu bari'ah, begitu ya. Ana bari'ah. Jadi saya berlepas diri terhadap apa yang mereka lakukan. Harusnya begitu. Yang ini Al-Qasas sering kita dengarkan, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Jadi ya sudah, bagiku amalku, bagimu amalmu. Sudah cukup gitu. Jadi tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu ikut mengucapkan, mengikut perayaan dan sebagainya. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah masih tentang toleransi. Dalil tentang toleransi adalah la tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim. Kana'is itu gereja-gereja ya. Singularnya adalah kanisah. Kana'isihim yauma 'idahum fa inna syukhtah tunazzalu 'alaihim. Janganlah kalian masuk pada non-muslim di gereja-gereja mereka saat perayaan mereka. Jadi nggak ada poinnya lah Anda masuk ke gereja. Gitu. Karena saat itu sedang turun murka Allah. Itu ancamannya begitu. Lalu Sayyidina Umar berkata, Ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jauhlah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Demikian apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Dhimmah. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwasanya prinsip toleransi dalam Islam adalah tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan merayakan, tidak ikut-ikutan mengucapkan selamat. Okay, that's all. All right, if you have any question, you can drop your questions into the LMS. After this, you can do the activity provided in the LMS. Thank you everyone for your active participations. Thank you for listening. See you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.